Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratamburi terkenal sebagai benteng yang tak tertembus dan pendahulu Alauddin yaitu Jalaluddin gagal merebutnya pada tahun 1291. Pada tahun 1299, Alauddin Khilji mengirim jenderalnya Nusrat Khan dan Ulugh Khan untuk merebut Gujarat. Tentara ini termasuk beberapa tentara Mongol, juga disebut Mughal atau Neo-Muslim yang telah masuk Islam. Ketika tentara kembali ke Delhi setelah kampanye yang sukses, beberapa orang Mongol melakukan pemberontakan melawan para jenderal di dekat Jalori. Pemberontakan dihancurkan dan tentara kembali ke Delhi. Dua pemimpin pemberontak Mongol, Muhammad Shah dan Kabru, berhasil melarikan diri dengan beberapa pengikut mereka. Hamira dari Ratamburi memberikan suaka kepada para buronan Mongol ini. Ulugh Khan yang merupakan gubernur Bayana di dekat Ratamburi mendesak Hamira untuk membunuh para buron ini. Dia juga mengancam akan mengobarkan perang melawan Hamira jika permintaan ini tidak dipenuhi. Penasehat Hamira menasihatinya untuk tidak membahayakan kerajaannya dan menurutinya. Namun Hamira menolaknya. Dia menjawab Ulugh Khan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk memulai konflik, tetapi dia tidak akan melepaskan para pengungsi yang mencari suaka. Dia menambahkan bahwa dia tidak takut perang dan memiliki cukup uang dan tentara untuk berpartisipasi dalam perang. Seorang utusan dari Alauddin menawarkan dua alternatif untuk Hamira: menghadiahkan 400.000 mohur atau koin emas, 4 gajah dan putri Hamira untuk dinikahkan dengan Alauddin, dan menyerahkan pemberontak Mongol yang berlindung di Ratamburi. Hamira dengan sinis menolak tuntutan itu dan menjawab bahwa Alauddin bisa mendapatkan 400.000 luka pedang sebagai gantinya. Ketika Hamira menolak untuk membunuh atau menyerahkan para buronan, Alauddin memerintahkan Ulugh Khan untuk menyerang Ratamburi pada tahun 1301. Pasukan Ulugh Khan berbaris tanpa perlawanan ke Sungai Banas. Di sana Jenderal Hamira, Bhimasima, menghentikan serangannya. Bhimasima meremehkan kekuatan tentara Delhi dan melancarkan serangan langsung terhadap mereka. Tentara Delhi mundur sementara, mungkin dengan sengaja untuk mengelabui agar menjatuhkan pengawasan mereka. Hal ini membuat Bhimasima percaya bahwa dia telah menggagalkan invasi. Namun saat Bhimasima akan kembali ke Ratamburi, pasukan Ulugh Khan kembali berkumpul dan menyerang kontingennya. Para pembela dikalahkan dan Bhimasima tewas dalam pertempuran itu. Namun selanjutnya tentara Delhi mengalami kekalahan saat melewati gunung yang disebut Hindu Fata. Ketika itu tentara Delhi berbaris ke Ratamburi, mengobrak-ngabrik wilayah Hindu dalam perjalanan mereka. Di celah gunung yang disebut Hindu Fata, tentara Ratamburi memberikan perlawanan yang sangat alot kepada pasukan Delhi dan menyebabkan kekalahan besar pada pasukan Delhi. Pasukan ini dipimpin oleh para jenderal Hamira sendiri serta para pemimpin Mongol yang telah mengambil suaka di Ratamburi. Setelah pembalikan awal ini, Alauddin meminta Nusrat Khan, gubernur Awadh, untuk memimpin pasukan untuk mendukung Ulugh Khan. Pasukan gabungan Nusrat Khan dan Ulugh Khan menyerbu wilayah Hamira, dan pasukan di Delhi yang diperkuat sekali lagi berbaris menuju Ratamburi. Akhirnya tentara Delhi mencapai Ratamburi dan berkemah di dekat tembok benteng. Suatu hari Nusrat Khan terkena batu manjanik. Dia meninggal setelah 2-3 hari. Mengambil keuntungan dari berkabungnya pasukan penyerang di camp, Hamira keluar dari benteng dengan pasukan yang kuat dan memaksa Ulugh Khan untuk mundur ke Jain. Ketika Alauddin mengetahui tentang kekalahan Ulugh Khan, dia memutuskan untuk memimpin langsung pasukan yang lebih kuat ke Ratamburi. Dia memerintahkan perwiranya yang lain dari berbagai provinsi untuk membawa pasukan mereka ke Tilpat dekat Delhi. Ketika Alauddin mencapai Ratamburi, benteng sudah dikepung oleh tentara Delhi. Dia menyadari bahwa serangan langsung ke benteng tidak mungkin dilakukan. Keuntungan ada pada para pembela. Alauddin memerintahkan membangun pansep, sebuah gundukan miring yang dibangun untuk mengisi parit yang memisahkan kampnya dan benteng. Pembangunan pansep adalah proses yang panjang dan sulit bagi tentara penyerang. Tentara Delhi menggunakan mesin pengepung yang disebut
Makrabis untuk menembakkan batu ke garnisun yang bertahan. Tetapi para pembela terus menghancurkan pansep yang sedang dibangun dengan api dan batu. Tentara Alauddin juga mencoba membangun sebuah terowongan, tetapi para pembela menghancurkannya dan membunuh mereka yang terlibat dalam pembangunan dengan melemparkan minyak panas ke dalamnya. Pembangunan pansep yang dimulai pada bulan Maret sampai April tampaknya baru selesai sekitar awal musim hujan di bulan Juli. Pada saat ini para pembela telah kehabisan perbekalan mereka. Benteng itu telah menjadi gurun duri karena kelangkaan air dan daun hijau. Kelangkaan makanan diakibatkan oleh konspirasi Sarjan Shah, seorang pedagang Buddhis. Ayah Sarjan Shah telah dibunuh oleh Hamira. Untuk membalas kematian ayahnya, ia mencemari persediaan yang disimpan di benteng dengan kulit binatang, sehingga membuatnya tidak dapat digunakan oleh para warganya. Setelah dihianati oleh jenderal-jenderal kepercayaannya dan di bawah keadaan seperti kelaparan di benteng, Hamira menyadari bahwa Alauddin akan merebut benteng cepat atau lambat. Dia memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan orang-orang setianya, sementara para wanita benteng bersiap untuk bunuh diri jauhar atau bakar diri massal untuk menghindari jatuh ke tangan musuh. Hamira menawarkan untuk mengawal para pengungsi Mongol ke tempat yang aman. Namun pemimpin Mongol, Muhammad Shah, menolak tawaran itu. Dia membunuh istri dan anak-anaknya sendiri dan menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan pendirian terakhir Hamira. Hamira meminta saudaranya Virama untuk menjadi penggantinya, tetapi Virama juga memutuskan untuk menemani Hamira dalam pertarungan terakhirnya. Hamira membuang semua barang berharganya ke Danau Padmasara dan menunjuk menterinya, Jaja, sebagai penggantinya. Tetapi seperti loyalis lainnya, Jaja juga telah ditawari jalan keluar yang aman dari benteng, tetapi memutuskan untuk tetap tinggal. Dia mengawasi organisasi Jauhar, di mana Ratu Hamira, anak perempuan dan kerabat perempuan lainnya akan bunuh diri. Hamira dan rekan-rekannya yang setia berbaris ke puncak gunungan Pansep, di mana mereka bertempur sampai mati dengan pasukan Alauddin. Tentara Alauddin merebut benteng tersebut pada 10 Juli 1301. Di dalam benteng, Alauddin menemukan pemberontak Mongol Muhammad Shah terbaring terluka. Alauddin bertanya kepada Muhammad Shah apa yang akan dia lakukan jika diampuni dan diselamatkan. Muhammad Shah menjawab bahwa dia akan membunuh Alauddin dan mengangkat putra Hamira sebagai raja baru. Alauddin yang marah memerintahkan Muhammad Shah untuk diinjak gajah. Namun kemudian dia memerintahkan Muhammad Shah untuk dimakamkan dengan hormat karena dia menghargai keberanian dan kesetiaan orang yang meninggal itu. Kemudian Alauddin memerintahkan hukuman untuk Ratipala dan Ranamala yang telah meninggalkan Hamira untuk bergabung dengannya. Ratipala dikuliti hidup-hidup, sementara Ranamala dan para pengikutnya dibunuh. Alauddin berpendapat bahwa orang-orang ini tidak setia kepada tuan mereka sebelumnya. Jadi, dia tidak akan mengharapkan mereka untuk setia kepadanya, karena pengkhianat kemungkinan besar akan tetap menjadi pengkhianat di kemudian hari.